never slow up, no I don't take shit, I got no love. Klasemen Piala AFF U23 2023 mengalami perubahan usai Thailand dan Kamboja membantai lawan-lawannya di laga perdana Grup A, Kamis, 17 Agustus 2023. Thailand sukses mengawali laga perdana Piala AFF U23 2023 dengan kemenangan besar di depan pendukungnya sendiri. Tim Gajah Perang berhasil mengalahkan Myanmar U23 dengan skor 3-0 pada pertandingan perdana Grup A Piala AFF U23 2023 di Stadion PTT Rayong, Kamis 17 Agustus malam waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan ini Thailand berhasil membuka keunggulan pada menit ke-10 lewat gol Chai Narong. Kemudian, Thailand sukses menggandakan keunggulan menjadi 2-0 berkat gol Wan Prapao pada menit ke-32. Thailand memastikan kemenangan 3-0 atas Myanmar berkat gol penalti Burapha di penghujung pertandingan babak kedua. Meskipun begitu, Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala AFF U23 bukanlah skuad terbaik yang akan dibawa. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Shin Tae-yong. Pernyataan ini mengacu pada sejumlah nama yang batal memperkuat Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Keinginan Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain berkualitas terbentur tekad klub karena BRI Liga 1 2023-2024 masih bergulir. Sebut saja Rizky Ridho yang dilepas Persija Jakarta dan Zaki Ashraf yang tak direstui oleh PSM Makassar. Selain itu, skuad Timnas Indonesia U23 kali ini juga tak diperkuat Witan Sulaiman hingga Adi Satrio. Kami ikut turnamen AFF U23. Memang skuad kali ini bukan yang terbaik karena Liga 1 masih berjalan, tapi kami tetap akan menjadi Timnas U23 yang bekerja maksimal untuk Merah Putih, tulis Shin Tae-yong di akun Instagramnya. Timnas Indonesia U23 tetap diperkuat sejumlah nama besar di Piala AFF U23 2023. Sebut saja Ramadan Sananta di lini depan, Beckham Putra di lini tengah, dan Alveandra Dewangga di lini belakang. Timnas U23 tergabung di grup B Piala AFF U23 2023. Pasukan Shin Tae-yong akan bersaing dengan Malaysia dan Timor Leste. Ajang ini menjadi edisi kedua yang diikuti Timnas Indonesia U23 setelah 2019. Ketika itu, Timnas Garuda Muda berhasil menjadi juara. Timnas Indonesia U23 bakal menghadapi Malaysia U23 pada laga perdana grup B Piala AFF U23 2023, Jumat, 18 Agustus 2023, pukul 20 WIB, di Rayong Provincial Stadium. Skuad Garuda Muda arahan Shin Tae-yong sendiri datang dengan kekuatan 23 pemain. Namun, ada beberapa pemain andalan yang tak dibawa karena klub mereka tidak melepas, yaitu Rizky Ridho dari Persija Jakarta, dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Pun dengan pemain-pemain yang berkarier di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Rafael Struijk, hingga Ivar Jenner tidak bisa bergabung karena kompetisi di sana masih berjalan. Kendati Timnas Indonesia U23 tidak turun dengan kekuatan terbaiknya di Piala AFF U23 2023, Timnas Indonesia U23 masih punya peluang untuk mengalahkan Malaysia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tegas-tegasan, ini akibat 3 pemain tolak bela Timnas Indonesia. Tak mau memaksa pemain yang menolak hadir, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengambil langkah tegas. 3 pemain dari Timnas Indonesia U23 telah secara resmi dihapus dari daftar awal 23 pemain yang telah dipanggil untuk berkompetisi di ajang Piala AFF U23 2023, setelah mereka tidak kunjung hadir dalam sesi latihan yang dijadwalkan. Ketiga pemain tersebut adalah Rizky Ridho dari Persija Jakarta, Zaki Ashraf dari PSM Makassar, dan Adi Satrio dari PSIS Semarang. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji, mengonfirmasi keputusan untuk mengeluarkan ketiga pemain tersebut. Ia menjelaskan bahwa Adi Satrio tidak dapat bergabung dengan tim karena menderita penyakit tifus. Untuk mengisi posisi mereka, pelatih Shin Tae-yong telah memanggil Nuri Agus, penjaga gawang dari FC Bekasi. Sementara itu, Rizky Ridho, yang dikabarkan tidak diizinkan oleh pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, juga telah dihapus dari daftar pemain.
Muhammad Kanu dari Persis Solo akan menggantikan Rizky Ridho, sementara posisi Zaki Ashraf akan diisi oleh Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang. Sumarji menjelaskan, Haikal menggantikan Zaki, Kanu dari Persis Solo menggantikan Rizky Ridho, dan mengingat Adi menderita tifus, posisinya akan diambil alih oleh Nuri dari Bekasi FC. Sumarji juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada klub-klub yang telah memberikan izin kepada para pemainnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Ia menyadari bahwa tidak semua klub bersedia melepaskan pemain inti mereka. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada pemilik klub, pelatih, dan direktur teknik yang telah membiarkan para pemainnya bergabung dengan Timnas Indonesia U23, ujar ketua BTN tersebut. Lebih lanjut, Sumarji menyampaikan bahwa Timnas Indonesia U23 telah berangkat menuju Thailand pada hari Senin, 14 Agustus 2023, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dia memastikan bahwa semua 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong telah siap untuk tampil dalam Piala AFF U23 2023. Semua pemain siap. Mereka telah berangkat pada pukul 9.30 pagi hari ini, tambah Sumarji. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, membawa 5 pemain di posisi bek. Pemain-pemain tersebut adalah Bagas Kava, Kadek Arel, Komang Teguh, Muhammad Ferrari, Frankie Misa, dan Haikal Al-Hafiz. Seperti diketahui, Shin Tae-yong menggunakan formasi andalan dengan sistem 3 back. Maka 2 pemain akan bertugas sebagai wingback. Dalam pemanggilan ini ada Haikal dan Frankie di posisi back sayap kiri. Sementara di kanan ada Bagas dan Ferrari yang biasa dipasang di posisi tersebut. Hal yang jadi perhatian adalah posisi wingback kiri yang dipilih Shin Tae-yong. Khusus untuk Frankie, pelatih asal Korea Selatan ini sudah cukup paham dengan anak asuhnya tersebut. Pasalnya, pemain muda asal Persikabo 1973 tersebut sudah menjalani TC jangka panjang bersama Timnas U20 Indonesia. Satu pilihan yang menarik adalah pemanggilan Haikal ke skuad Garuda. Haikal adalah pemain muda milik PSIS Semarang. Dia pada Liga 1 2023-2024 sudah bermain dalam 4 pertandingan bersama tim Mahesa Jenar dan sudah mendapatkan kepercayaan dari pelatih Gilbert Agius. Pemain berusia 22 tahun tersebut menggantikan posisi Zaki Ashraf dari PSM Makassar, yang tidak dilepas oleh klubnya. Namun, hal ini jadi kabar baik karena pemain tersebut cukup meyakinkan di posisi sebagai bek kiri. Memiliki kaki kiri yang dominan, Haikal sudah ditempa di SEA Games 2023. Pada turnamen tersebut, dia tampil dalam 2 pertandingan. Satu laga krusial dilewati Haikal saat bermain di final. Dia bertugas menggantikan posisi Pratama Arhan yang mendapatkan kartu merah di laga sebelumnya. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia tidak memasang target tinggi di Piala AFF U23 2023. Namun, Shin Tae-yong menggunakan ajang ini untuk membangun tim akan bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 2023. Datangnya Haikal dan Frankie bisa jadi siasat Shin Tae-yong untuk audisi di posisi bek kiri. Sebelumnya, posisi tersebut menjadi tempat Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Pada pemanggilan ini, ada sejumlah pemain baru yang kami kombinasikan dengan pemain yang sudah sering dipanggil Timnas, kata Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Shane Patinama, yang bermain di Eropa, berperan penting dalam kemenangan Viking FK di divisi tertinggi kompetisi Norwegia. Shane Patinama dipilih sebagai bagian dari starting line-up saat Viking FK mengalahkan Lillestrøm dengan skor akhir 3-1 di Arasen Stadion pada hari Minggu, 13 Agustus 2023. Dalam pertandingan tersebut, Shane Patinama bermain sepanjang pertandingan sebagai bek sayap kiri. Usai pertandingan, Shane Patinama memberikan tanggapannya. Hari tandang terasa seperti pertandingan kandang. Kemenangan besar dan dukungan besar lagi dari para penggemar, tulis Shane Patinama dalam unggahan Instagramnya. Dalam laga itu, 3 gol untuk Viking FK dicetak oleh Nick D'Agostino pada menit ke-51, Lars Jørgen Salvesen, dan Marcus Solbakken pada menit 33. Sementara 1 gol untuk Lillestrøm diciptakan oleh Thomas Lehne Olsen pada menit 91. Dengan hasil tersebut, Viking FK saat ini menempati posisi kedua dalam klasemen Eliteserien 2023 dengan total 41 poin.
Jumlah poin yang berhasil dikumpulkan oleh Viking FK sama dengan tim pemuncak klasemen, Bodo Glimt.